Daerah aliran sungai atau DAS, Pesing merupakan salah satu wilayah hidrologis yang berada di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Secara fisiografis, wilayah ini berada pada zona peralihan antara dataran rendah dan kawasan perbukitan di bagian timur. Kondisi tersebut menyebabkan variasi topografi yang cukup beragam, mulai dari daerah yang relatif datar hingga wilayah yang bergelombang dan berbukit. Secara administratif, DAS Pesing mencakup 4 kecamatan, yaitu Pleret, Piungan, Glingo, dan Imogiri. Wilayah DAS didominasi oleh Kecamatan Pleret, yang mencakup sebagian besar area tengah hingga hilir. Sementara itu, bagian hulu berada pada wilayah Kecamatan Piungan dan Glingo. Sedangkan sebagian kecil wilayah barat daya masuk ke Kecamatan Imogiri. Kondisi administrasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Pesing memerlukan keterlibatan beberapa wilayah secara terpadu. Berdasarkan hasil analisis, DAS Pesing berada pada zona transisi antara dataran Graben Bantul dan perbukitan Baturagung. Karakteristik tanah didominasi oleh tanah litosol dan latosol merah. Tanah litosol umumnya memiliki solum dangkal, tekstur kasar, serta kemampuan menyimpan air yang rendah. Sementara itu, tanah latosol merah memiliki kedalaman tanah yang lebih baik dan kapasitas simpan air yang lebih tinggi. Selain kondisi tanah, wilayah ini juga mengalami perubahan penggunaan lahan, terutama alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi fungsi hidrologis DAS karena berkurangnya area resapan air. Pada bagian hilir yang memiliki morfologi relatif datar, kondisi ini dapat meningkatkan potensi terjadinya genangan maupun banjir. Hasil analisis relief menunjukkan bahwa DAS Pesing memiliki variasi kemiringan lereng yang cukup beragam. Kelas relief terdiri dari datar, landai, bergelombang, berbukit, curam, hingga sangat curam. Secara umum, bagian barat DAS didominasi wilayah yang lebih datar, sedangkan bagian timur menunjukkan peningkatan kemiringan lereng yang mengikuti arah aliran sungai menuju kawasan perbukitan. Kondisi topografi tersebut sangat memengaruhi proses infiltrasi, aliran permukaan, serta tingkat kerentanan lahan terhadap erosi. Semakin curam lereng suatu wilayah, maka semakin besar potensi terjadinya limpasan permukaan dan kehilangan lapisan tanah atas. DAS Pesing didominasi oleh kelas kemampuan lahan 8. Kelas-kelas tersebut menunjukkan bahwa wilayah memiliki berbagai keterbatasan fisik yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati. Area dengan kelas 7 dan 8 merupakan zona yang paling sensitif karena memiliki risiko degradasi lahan yang tinggi sehingga lebih sesuai untuk fungsi konservasi dibandingkan pemanfaatan intensif. Sumber daya air merupakan salah satu komponen penting dalam suatu daerah aliran sungai karena berperan dalam memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, peternakan, serta berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Ketersediaan air dipengaruhi oleh kondisi iklim, karakteristik fisik wilayah, dan penggunaan lahan yang berkembang di dalam DAS. Oleh karena itu, analisis sumber daya air dilakukan untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan air di DAS Pesing, serta menentukan kondisi neraca air wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Water Holding Capacity atau WHC DAS Pesing sebesar 92,19 mm. Nilai ini menggambarkan kemampuan tanah dalam menyimpan air hujan yang jatuh ke permukaan. Besarnya kapasitas simpan air dipengaruhi oleh jenis tanah dan tutupan lahan yang mendominasi wilayah DAS. Pada DAS Pesing, dominasi tanah litosol dan semak belukar menyebabkan kemampuan penyimpanan air tergolong sedang. Tanah litosol memiliki solum yang relatif dangkal sehingga kapasitas penyimpanan air menjadi terbatas. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi limpasan permukaan ketika curah hujan tinggi terjadi dalam waktu singkat. Koefisien runoff DAS Pesing sebesar 0,0799 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil curah hujan yang berubah menjadi aliran permukaan. Nilai ini tergolong rendah dan mengindikasikan bahwa sebagian besar air hujan masih mampu meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi.
kondisi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor penggunaan lahan, jenis tanah, dan bentang alam wilayah. Rendahnya nilai runoff merupakan indikasi positif karena menunjukkan bahwa fungsi resapan air masih berjalan cukup baik. Selain mengurangi potensi banjir, kondisi ini juga berkontribusi terhadap pembentukan cadangan air tanah yang berkelanjutan. Berdasarkan perhitungan neraca air meteorologis, Das Pesing memiliki surplus air sebesar 63,11 mm per tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah air yang tersedia masih lebih besar dibandingkan kehilangan air akibat evapotranspirasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi hidrologi Das masih berjalan dengan baik dan mampu mendukung ketersediaan sumber daya air secara berkelanjutan. Selain itu, hasil analisis potensi air tanah statis menunjukkan nilai sebesar 2.554 meter kubik, dengan nilai spesifik yield rata-rata sebesar 21,75%. Potensi air tanah ini dipengaruhi oleh material penyusun akuifer berupa pasir dan kerikil, yang memiliki kemampuan menyimpan dan melepaskan air relatif baik. Keberadaan air tanah menjadi cadangan penting terutama pada saat curah hujan berkurang atau memasuki musim kemarau. Total ketersediaan air di Das Pesing mencapai sekitar 902.000 liter. Nilai neraca air sebesar 2.551,53 menunjukkan bahwa jumlah air yang tersedia masih jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan air wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Das Pesing berada pada status surplus air. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Das Pesing memiliki kondisi sumber daya air yang relatif baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai runoff yang rendah, kapasitas penyimpanan air tanah yang masih memadai, ketersediaan air tanah yang cukup besar, serta kondisi neraca air yang mengalami surplus. Oleh karena itu, Das Pesing masih memiliki kemampuan yang baik dalam mendukung kebutuhan air masyarakat dan menjaga keberlanjutan fungsi hidrologi wilayah. Analisis sumber daya manusia dilakukan untuk memahami karakteristik penduduk sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya dan pembangunan wilayah. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Pleret mencapai 50.191 jiwa, yang terdiri dari 25.294 laki-laki dan 24.897 perempuan. Distribusi penduduk menunjukkan bahwa kelompok usia produktif mendominasi jumlah penduduk. Kelompok umur 15 hingga 64 tahun memiliki proporsi terbesar dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Pleret memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah di masa mendatang. Hasil analisis piramida penduduk menunjukkan bahwa Kecamatan Pleret memiliki tipe piramida stasioner. Tipe ini menggambarkan kondisi pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dengan komposisi usia yang cukup seimbang. Dominasi kelompok usia produktif menunjukkan peluang terjadinya bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Apabila didukung oleh pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang memadai, kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan analisis tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, sebagian besar penduduk usia produktif di Kecamatan Pleret telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dari sekitar 35.000 penduduk usia produktif, diperkirakan lebih dari 26.000 orang termasuk dalam angkatan kerja. Dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,62%, jumlah penduduk yang bekerja diperkirakan mencapai sekitar 25.000 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Pleret tergolong cukup baik. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah kajian Das Pesing bekerja sebagai petani padi. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat.
Rata-rata hasil panen berkisar antara 2 hingga 5 ton padi setiap musim panen, dengan frekuensi panen sekitar 2 kali dalam setahun. Dari aktivitas tersebut, rata-rata pendapatan petani diperkirakan mencapai sekitar 10,38 juta rupiah per tahun, tergantung luas lahan dan produktivitas panen yang dimiliki. Secara keseluruhan, Kecamatan Pleret memiliki potensi sumber daya manusia yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi penduduk usia produktif, tingginya partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan penduduk yang stabil, serta keberadaan sektor-sektor basis yang mampu mendukung pembangunan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.